Seperti penjara tidak nyata, kekhawatiran PMI Hong Kong di tengah menggilanya kasus saat ini membuat banyak PMI yang menderita ya. Memang Hong Kong sedang berduka untuk hari-hari ini di mana kasusnya sangat tinggi dan banyak PMI yang menjadi korban, baik itu mereka positif maupun korban diskriminasi, diusir majikannya, diputus kontrak, ataupun dia sedang kondisi positif tapi harus di rumah majikan yang begitu sempit dan harus bekerja. Nah, seperti apa pengakuan mereka? Simak berikut ini. Dari semenjak awal Februari, kasus Omikron di Hong Kong terus naik dan pemerintah sudah mengungkapkan rencana untuk mengadakan tes massal sebanyak 3 kali untuk sekitar 7,4 juta warga yang tinggal di sana, termasuk para PMI. Sebagaimana diketahui, pada awal Februari kemarin, jumlah kasus di Hong Kong hanya berkisar 100 orang per hari. Namun sekarang, di awal Maret, di minggu pertama Maret, dalam sepekan terakhir, kasus bergerak kisaran 30.000 sampai 50.000 lebih per harinya. Selain itu, angka kematian juga meningkat, di mana tertinggi itu 7 Maret dalam sehari 287 orang kematian di Hong Kong akibat virus ini. Hingga saat ini sudah 2.300 orang dinyatakan meninggal dunia dari awal pandemi. Pemerintah Hong Kong sebelumnya mengumumkan secara pasti, belum ya, kapannya belum, tes massal akan dilakukan, namun beberapa pejabat sudah menyerukan agar warga tidak panik. Banyak supermarket sudah digeruduk oleh para pembeli yang panik buying, yang membeli berbagai kebutuhan pokok rumah tangga untuk mengantisipasi jika nanti ada lockdown. Ketakutan akan lockdown ini karena kabar di mana pasca tes massal, nanti 9 hari orang itu tidak boleh keluar dari tempat tinggal atau hunian mereka. Nah, seperti apa? Benar apa tidak? Ini kata beberapa yang ada di sana ya. Mbak Sri Martuti, dalam salah seorang TKW Indonesia yang sudah bekerja di Hong Kong selama 12 tahun, berharap kemungkinan itu tidak terjadi ya. Kalau tahu bahwa lockdown ini bukan sebuah solusi yang bagus. Kami berharap ini semua cuma sebatas wacana. Namun meski baru sebatas wacana, ini sudah benar-benar menghancurkan mental kita, kata PMI yang juga aktif di kalangan PMI Hong Kong tersebut. Kami sudah 2 tahun dalam penjara yang tidak nyata katanya. Karena sejak pandemi, banyak majikan yang mengambil kesempatan memperbudak kami ya. Liburnya udah dibatasi dan sebagainya, kerjanya di rumah terus, rumah majikan sempit, tidak mau bagaimana lagi gitu ya. Menurutnya pandemi ini banyak membuat para PMI di Hong Kong merasa ketakutan dan diskriminasi. Salah satunya bentuk diskriminasi itu adalah beberapa kasus pekerja migran di Hong Kong diusir majikannya saat dinyatakan positif, diberhentikan sepihak oleh majikannya. Mereka takut menjadi gelandangan dalam keadaan positif bila diusir oleh majikannya, kata Maruti. Selain itu, ia juga mengatakan ada ketakutan lain jika mereka tidak terusir. Mereka harus tetap bekerja di rumah majikan yang penuh sesak dalam kondisi karantina karena kebanyakan tidak memiliki kamar pribadi. Berdasarkan pengakuannya, dalam sepekan terakhir dia sudah mendapatkan laporan sekurangnya 30 pekerja migran yang positif. Itu yang kita ketahui, entah berapa yang tidak kita ketahui, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka karena bagaimanapun kita tidak tahu adanya diskriminasi dan kemungkinan perlakuan buruk dari majikan bila mereka positif, kata Martuti. Namun kisah sedih yang dialami oleh Martuti ini tidak dirasakan oleh Linda, salah satu TKW yang sudah 10 tahun bekerja di Hong Kong ini. Dia memiliki majikan yang cukup baik dan dia sangat bersyukur sekali. Adik majikan saya kena, kemudian nenek dari anak yang saya asuh juga kena, lalu saya juga kena. Gejala saya tidak parah sih, cuma batuk, pilek saja, dan sakit tenggorokan. Nah, itu ciri-ciri Omikron. Linda beruntung ya menjalani karantina di rumah lama majikannya yang sudah tidak ditempati lagi. Jadi, ia bisa berfokus istirahat hingga kondisinya pulih. Saya biasanya tinggal dengan adik majikan saya, nenek dan anak asuh. Anak yang saya asuh, sementara majikan tidak di rumah. Sementara majikan tinggal di rumah lain. Setelah positif, saya kembali ke rumah majikan dan disuruh isolasi ke rumah yang satu lagi. Alhamdulillah, saya beruntung bila bisa tinggal di rumah majikan yang memang kosong. Seorang pekerja migran lainnya, Rusmiati 46 tahun asal Banyumas, juga merasa beruntung bisa isolasi di rumah karena seluruh keluarga majikan juga positif. Nah, kalau keluarga majikan positif, PMI-nya positif tertular dari majikan,
majikan mau diskriminasi gimana. Tapi kalau nggak gitu, PMI-nya positif duluan, pasti majikan ngoceh. Kamu yang salah, kamu habis dari liburan, kamu dari mana, itu pasti terjadi. Dan itu banyak sekali ya. Nah, semoga kita berdoa aja situasi Hong Kong segera membaik dan seperti Indonesia lah setidaknya. Dan teman-teman yang ada di sana diberikan kesehatan dan mendapatkan kebebasan berlibur lagi seperti dulu lagi. Tetap semangat, jangan stres, karena ya kalau memang nggak bisa keluar mau gimana lagi. Dan lebih baik menghindari keluar ya, daripada nanti kita maksa, kita liburan, kita keluar, kemudian kita kembali ke tempat majikan, kita positif, pasti majikan marah ke kita, diskriminasi pasti. Tapi kalau kita tertularnya dari majikan, kita udah menjaga diri tidak keluar, kemudian kita positif, majikan mau apa gitu. Nah, semoga keadaan seperti membaik dan teman-teman tetap semangat, tetap bekerja, jaga kesehatan diri kalian.